Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurullah, pada saat ini kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu dengan secara istimrar terus menerus mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Terutama sekali kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesempatan dan kesehatan itu dapat kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala macam aktivitas kita, kegiatan kita selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ibadallahi muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Saudara sekalian yang saya hormati, pada saat sekarang ini alhamdulillah waktu yang selalu kita nantikan sudah kita dapati, yaitu pada saat sekarang ini sudah kita berada pada bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah salah satu waktu yang kita tunggu-tunggu. Dan bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak bulan Rajab selalu dia berdoa mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah saya keberkahan hidup di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah supaya umur saya sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini dengan karunia Allah, waktu yang kita tunggu-tunggu sudah kita berada pada bulan suci Ramadan. Terus sekalian, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh di sana fadilah, di mana salah satunya bulan Ramadan tepatnya diwajibkan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita semua untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Di dalam ayat ini ada 3 poin yang kita dapat garis besarnya. Yang pertama, ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, setelah kata-kata beriman itu diwajibkan bagi kamu sekalian untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Ini apa artinya? Bahwa bulan Ramadan kita berpuasa itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mengatakan hai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tanpa diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan berpuasa. Mereka itu hanya tidak makan, tidak minum, mungkin disebabkan karena perintah daripada dokter misalnya. Tetapi sebenarnya dia itu tidak berpuasa. Kenapa? Karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di awal kata-kata kutiba alaikumus syiyam ini diawali dengan kata-kata beriman, ya ayyuhalladzina amanu.
Kemudian yang kedua, setelah kita diwajibkan bagi kamu sekalian melaksanakan ibadah puasa, diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Artinya bahwa orang yang berpuasa itulah sebagai ciri-ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sungguh beruntung pada saat sekarang ini kita sudah berada pada bulan suci Ramadan, dan kita mudah-mudahan tergolong menjadi orang-orang yang beriman, dan itu yang wajib kita pertahankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian saudara sekalian, untuk menghadapi daripada bulan suci Ramadan ini ada hal-hal yang penting yang harus kita laksanakan. Yang pertama, harus kita di dalam benak kita, di dalam keyakinan kita ini bahwa Ramadan ini merupakan kebutuhan kita, bukan merupakan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalau di dalam hati kita tanamkan bahwa puasa ini merupakan kebutuhan kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, baik misalnya pada saat sekarang ini ada wabah, ya, ada corona, penyakit yang di seluruh dunia dan termasuk juga di sekitar kita sekarang ini yang selalu dibicarakan oleh orang, dan bahkan juga oleh pemerintah kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah tarawih di rumah, melaksanakan baca Quran juga di rumah, kita tidak tadarus di masjid sebagaimana biasanya. Tetapi apabila hal ini merupakan suatu hal yang penting tertanam di dalam diri pribadi kita, maka ibadah itu selalu kita laksanakan, selalu kita tingkatkan. Tetapi kalau di dalam hati kita menyatakan bahwa puasa ini tidak penting bagi kita, maka ini kesempatan bagi orang-orang yang dilarang untuk tidak tarawih di masjid, mereka itu nongkrong di jalan. Kesempatan bagi orang yang dilarang untuk membaca Quran di masjid dengan rame-rame, kesempatan dia tidur. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ditanamkan bahwa itu merupakan hal penting. Kenapa saudara sekalian? Setiap sesuatu yang kita anggap penting itu pasti kita hadir di tempat itu. Sebagai salah satu contoh, bahwa misalnya di daerah kita ini ada pembagian sembako atau pembagian uang di pos misalnya. Walaupun uang itu tidak terlalu banyak, tapi karena kita anggap bahwa itu merupakan sebuah hal penting, kita itu sampai antri di sana. Dan bahkan ada ceritanya orang tua itu sampai pingsan hanya untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Kenapa dia hadir sampai dia pingsan? Karena itu merupakan suatu hal penting bagi dia. Sekarang ini pemerintah memberikan kebijakan kepada rakyatnya yang hidup di bawah kemiskinan, di mana kita tahu bahwa listrik yang 450 watt digratiskan oleh pemerintah. Kita berlomba-lomba rame-rame, bagaimana caranya supaya kita gratis? Yang tidak punya HP, dia pinjam HP-nya sama orang lain. Minta tolong, bagaimana caranya supaya kita dapat gratis? Kenapa? Karena dia menganggap hal itu adalah sangat penting. Nah sekarang kalau kita kembalikan kepada ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu di dalam hati kita menyatakan bahwa itu merupakan hal penting dan kebutuhan kita bersama untuk meningkatkan kualitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, walaupun penyakit bagaimanapun banyaknya, selalu kita tingkatkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Dan pasti kita akan merasa rugi rasanya apabila kita tidak melaksanakan ibadah dengan secara maksimal. Ini yang harus kita tanamkan yang pertama. Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa Ramadan ini merupakan hal yang penting bagi kita semua. Kemudian yang kedua, apabila sudah kita menyatakan di dalam hati kita itu bahwa Ramadan ini penting,
maka ibadah yang kita laksanakan selalu kita laksanakan dengan cara maksimal. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini adalah tempat kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini selalu kita saling bicarakan dengan orang lain, bulan Ramadan ini mari kita hentikan itu. Kalau sebelum bulan Ramadan kita malas-malas membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Dengan demikian insya Allah kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan ini tempat kita mawas diri, kita perhatikan diri kita. Sudah benarkah apa yang kita laksanakan selama ini? Apabila ibadah kita kurang, mari kita tingkatkan ibadah kita bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan adalah termasuk bulan tempatnya istijabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kesempatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah mendatangkan penyakit, tapi Allah yang akan mencabut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di saat menjelaskan tentang kewajiban puasa, di akhir ayat itu mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Oleh sebab itu mari saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita sangat bersyukur pada bulan Ramadan. Kita beruntung sudah kita dapati yang namanya bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu keberuntungan ini mari kita laksanakan dengan secara maksimal. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala macam doa kita. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.